Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifah wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Majlis hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin yang semangatnya luar biasa, apa kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Hal ini terungkap pada saat diadakan konferensi internasional di kota Vatikan, Roma, yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama dunia. Bahkan Paus Paulus II pun mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamaan. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan, sebab perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama kini sering menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan, mengikis habis nilai-nilai toleransi. Hadirin, kita perhatikan kerusuhan demi kerusuhan muncul di berbagai daerah. Konflik Ambon dan Poso yang menewaskan ratusan nyawa. Ingat hadirin, konflik agama jauh lebih berbahaya ketimbang konflik politik di sebuah negara. Pertanyaannya, apakah ada agama yang mengajarkan umatnya untuk bermusuhan? Tentu tidak ada hadirin. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya membudayakan toleransi antar umat beragama, maka pada kesempatan ini kami akan membahas toleransi umat beragama dalam kehidupan berbangsa dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin, asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan ajakan kafir Quraisy kepada Rasul untuk bergantian menyembah Tuhan masing-masing. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun lagi menyembah berhala. Tak kala itu turun ayat tadi yang menolak keras ajakan mereka yang diisyaratkan dalam kalimah lakum dinukum waliyadin, ai lakum syirkukum wali tauhidi. Bagi kamu kemusyrikanmu dan bagi aku keyakinanku. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Dengan demikian hadirin, Islam mempunyai konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah dan ibadah, Islam dengan tegas mengatakan sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Namun demikian, Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain.
sejarah membuktikan agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, "Man adza zimmiyan faqad adzani." Siapa saja yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah melukaiku. Majlis hakim yang terhormat, encik-encik, tuan dan puan yang diberi rahmat, sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang sadis, Islam bukan agama yang bengis, Islam bukan agama teroris. Akan tetapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dengan demikian, akhir-akhir ini terjadi teror dan pengeboman seperti di Legian Kuta Bali, Hotel Marriott dan Kedebus Australia yang katanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Di sini kami tegaskan, semua itu bukan dari ajaran Islam. Sekali lagi, bukan dari ajaran Islam, tetapi lebih disebabkan karena faktor kepentingan golongan dan bentuk perlawanan imperialisme politik barat yang durjana. Maka apa yang kita lakukan agar kerukunan umat beragama tetap terjaga? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, Khalid Abdul Rahman Al-Aki dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, Aila tasubbu alihatal musyrikina wa asnamahum. Janganlah kamu menghina sembahan kaum musyrik dan berhala-berhala mereka. Dengan demikian, firman Allah tadi mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan merendahkan, Melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Oleh karena itu, toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa sangat penting untuk menciptakan kedamaian, harmonisasi, saling menghormati di tengah perbedaan agama yang kita miliki. Maka aspek penting dalam toleransi beragama adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai setiap perbedaan yang ada, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun hidup harmonis dan sejahtera. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, mempertahankan kedamaian dan ketentraman dalam toleransi umat beragama jauh lebih sulit ketimbang merakit kembali yang sudah pecah dan terpisah. Maka perlunya menanamkan kesadaran dalam toleransi antar umat beragama sebagai wujud keutuhan bangsa. Budak Melayu adab terperi, mengangkat sembah menyusun jari. Demikianlah syarahan kami, maaf dipinta mohon diberi. Demikianlah syarahan kami, maaf dipinta mohon diberi. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.